Kalau lagi ada masalah berdoa. Lagi ada masalah ini waktunya untuk kamu berdoa. Bukan complaining, tapi berdoa. Mau seterpuruk apapun kondisimu hari ini, cari Tuhan. Dia gak pandang kehancuranmu, dia gak pandang kehinaanmu. Dia udah bayar semuanya, lunas di kayu salib. Untuk ibadah Women Ministry pada siang hari ini saya beri judul The Sound of a Broken Prayer. Suara dari doa yang hancur hati di hadapan Tuhan. The Sound of a Broken Prayer. Khotbah saya hari ini saya ambil dari kisah sebuah tokoh di Alkitab. Bukan perempuan tokohnya. Tapi kita mau belajar bagaimana dia berdoa di tengah-tengah keadaan yang gak baik-baik aja. Namanya Yunus. Oke, namanya Yunus. Kita tahu Yunus siapa? Orang yang... Ini bukan Yunus Simanjuntak, bukan. Kita tahu Yunus siapa? Seseorang yang masuk perut ikan. Ikannya ikan apa? Kata siapa? Ikan paus. Ayo coba buka Alkitab ya. Gak ada ikan paus bu, gak ada. Hanya dikatakan ikan besar. Yang bilang ikan paus nih kalau guru-guru sekolah minggu ngajar anak-anak ikan paus, saya panggil beneran. Ikan besar, Alkitab tidak mengatakan ikannya ikan apa, muncullah narasi ikan paus karena ilmuwan berpikir ikan apa ya yang gede banget bisa masuk orang dalamnya, mungkin ikan paus. Tapi Alkitab hanya mencatat ikan besar, a huge fish kalau Alkitab bilang. Yunus, kita tahu ceritanya Yunus dapat perintah dari Tuhan untuk berkhotbah kepada kota Niniwe untuk menobatkan mereka. Karena kota Niniwe pada masa itu kota metropolitan. Pusat perdagangan, pusat politik dan lain-lain. Tapi kota itu orang-orangnya jahat. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk menobatkan kota Niniwe. Karena dari kota itu pasti akan ada kegerakan revival. Demikian. Nah tapi Yunus gak mau. Yunus ngerasa orang Niniwe gak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan karena mereka begitu jahat. Yunus merasa mereka nggak layak Tuhan. Makanya Yunus lari, dia pergi ke kota Yafo. Kota Yafo adalah kota pelabuhan. Boleh tampilin petanya, boleh tampilin gambarnya. Ini dia. Kota Yafo itu bahasa Inggrisnya disebut dengan Joppa. Mereka dari Joppa, Yunus lari ke Joppa. Bukannya pergi ke Niniwe di sebelah timur, tapi dia malah lari ke Tarsis. Yang jauhnya jauh lebih jauh, 4.000 kilometer ini dalam mil. 4.000 kilometer dari Yafo dia lari 4.000 kilometer ke arah berlawanan. Padahal sebenarnya ini jaraknya lebih dekat, tapi dia nggak mau. Dan lucunya ketika dia melarikan diri dari Tuhan, dia sampai ke kota Yafo. Di sana kebetulan pas ada kapal mau berangkat ke Tarsis. Apa yang mau saya bilang dari sini? Kalau kamu mau lari dari rencananya Tuhan, iblis selalu kasih tumpangan buat kamu. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu mau lari dari panggilannya Tuhan, if you want to run from God, the devil will always offer you a ride. Iblis selalu kasih kamu tumpangan, iblis selalu kasih kamu kendaraan, iblis selalu kasih kamu caranya, aksesnya untuk kamu lari dari panggilannya Tuhan. Halo? Kitab Yunus 1, kalau ibu-ibu semua sekalian baca, kitab Yunus 1 diakhiri dengan Tuhan menyediakan pertolongan. God provides. Tuhan menyediakan pertolongan dan memberikan kesempatan dua bagi Yunus dengan mengirimkan, kita baca deh yuk. Yunus 1 ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, yuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi ikan itu gak kebetulan, ikan itu adalah atas penentuannya Tuhan. Atas inisiatifnya Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Tuhan menyediakan pertolongan buat Yusuf. Hari ini kalau misalnya saudara ngerasa udah bingung gak ada jalan keluar, percaya Tuhan pasti sediain pertolongan. Entah gimana caranya, pasti Tuhan sediain pertolongan. Amin. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama kita belajar dari dari Yunus, the place of breaking atau tempat dari kehancuran. Kita bayangin kondisinya Yunus yuk. Misalnya gini, misalnya saudara lagi naik kapal pesiar sama suamimu, sama keluarga. Cepat-cepat bilang amin yuk.
Nah tapi aminnya sampai sini aja. Karena berikutnya, bayangin kalau saudara lagi naik kapal pesiar, terus tenggelam. Jangan amin. Terus tenggelam. Tenggelam dan kita tahu, kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Tapi coba deh saya mau tanya sama saudara, apa yang saudara pikirkan kalau misalnya saudara tenggelam dan Tuhan tolong? Kira-kira pertolongan Tuhan saudara mikirnya dalam bentuk apa? Manusia lewat, terus perahu ya, ada perahu atau ada kapal tiba-tiba lewat, atau tiba-tiba kita dapat kayak kembang api gitu buat nyalain ke atas, ada pertolongan, atau tiba-tiba ternyata nggak jauh dari situ ada pulau, kita bisa berenang ke arah sana. Saudara nggak akan pernah terfikir kalau Tuhan akan kirimin ikan gede, terus saudara dimakan, benar nggak? Gak akan pernah muncul dalam pikiran terliar kita sekalipun kalau Tuhan akan tolong kita pakai cara kirim ikan raksasa, ikan gede, terus makan kita. Kalau itu kejadian, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mati. Wah ini hukuman dari Tuhan, benar gak Bu? Kita akan berpikir ini adalah hukuman dari Tuhan. Ini adalah punishment, ini adalah Tuhan marah sama saya dan Tuhan memilih untuk membunuh saya. Masuk ke dalam perut ikan. Kita kembali ke Yunus. Sebelumnya dia melarikan diri dari panggilan Allah untuk ke kota Niniwe. Ketika badai datang, semua pelaut panik ya. Alkitab bilang semua pelaut panik dan akhirnya mereka lempar undi. Gara-gara siapa nih? Gara-gara siapa nih kita tiba-tiba di tengah badai nih? Mereka lempar undi, keluarlah nama Yunus. Dan kemudian Yunus bilang, ya udah guys, gak apa-apa. Lempar aja aku ke laut supaya kalian selamat. Nah biasanya Yunus berpikir gitu, udah lempar aja ke laut. Berarti dia sudah siap untuk mati. Dia tahu dia berdosa terhadap Tuhan. Dia tahu dia gak taat sama panggilannya Tuhan. Dia tahu dia membangkang. Dia tahu dia memberontak terhadap Tuhan. Dan ketika badai nih. Terus lemparnya lewat undi lagi. Yang adalah kan gak mungkin emang udah dikonspirasikan kan. Karena lempar lewat undi. Keluar nama gua. Dah lempar aja aku ke laut. Berarti dia sudah siap untuk mati. Tapi Tuhan malah menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Bayangin saudara masuk ke dalam perut ikan. Ibu-ibu kalau misalnya kita ke pasar bersihin ikan. Beli ikan bawal, beli ikan kembung. Dibersihin aja, kalau kadang ketinggalan pahit kan. Pahit, kita harus bersihin, benar-benar bersihin. Bayangin sekarang ikan gede, kita gak tahu dalamnya ada apa dalam perut ikan itu. Ada cairan perutnya, ada berbagai ikan-ikan lain mungkin udah jadi lembek-lembek gak jelas segala macam. Tapi Yunus masuk ke dalam perut itu merasakan yang namanya ketakutan. Ini yang mau saya bilang, pain is not always punishment Bu. Kadang rasa sakit, masalah, tantangan gak selalu berarti hukuman. Kita belum ngerti aja. Bisa jadi dan saya yakin dengan atas penetapan Tuhan, atas penentuan Tuhan, rasa sakit yang Tuhan izinkan untuk kita alami adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Gimana maksudnya cara Tuhan nolong kita? Kita akan belajar lebih lanjut. But pain is not always punishment. Logika kita akan berpikir bahwa ikan adalah masalah baru lagi. Udah badai, dilempar ke laut, gak bisa berenang, tenggelam. Sebisa-bisanya berenang berapa lama sih bertahan? Udah siap untuk mati, dimakan ikan, lep. Tapi siapa yang ngirim ikannya? Tuhan. Yang kesannya kayak masalah baru, siapa yang tetapin? Tuhan. Tuhan yang mengirim ikannya. Ayat yang tadi kita baca bilang, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar. Yang kita pikir masalah, tapi ternyata yang kirim Tuhan. Sometimes what we call a problem, God calls it provision. Apa yang kita sebut sebagai masalah, ternyata adalah penyediaan dari Tuhan. Yang kita pikir, yang logika kita, yang otak kita yang cuman segede genggaman ini nih, yang cuman segede bapau ini berpikir, wah ini masalah baru, wah ini tantangan, wah ini sial nih. Tapi ternyata di mata Tuhan, bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menyediakan pertolongan, untuk menyatakan dirinya kepada setiap kita. Kadang Tuhan menyediakan bagi kita dengan cara yang gak kita pilih. Yang kita gak suka, yang kita gak expect. Mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian di tempat ini yang sedang dalam situasi yang gak suka. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang bilang, saya gak mau ada di pernikahan ini. Saya sebenarnya gak mau. Saya terpaksa menikah dengan laki-laki ini. Saya gak mau ada di pernikahan yang suami saya gak bertanggung jawab.
Saya enak-enaknya aja saya harus kerja banting tulang sendiri. Saya nggak mau ada dalam kondisi saya harus terima surat vonis dari dokter. Saya nggak mau ada dalam masalah di krisis keuangan kayak begini. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak mau ada dalam situasi ini. Yunus nggak lagi disiksa di sana. Di dalam perut ikan Yunus tuh bukan lagi disiksa sama Tuhan. Tapi justru Tuhan menyelamatkan dia memang dengan cara yang nggak nyaman. Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan ikan itu kepada Yunus. Membuat Yunus merasa tidak nyaman. Tapi Tuhan menolong. Tuhan menyelamatkan Yunus. Yang kita anggap akhir, ternyata Tuhan jadikan awal. Buat sesuatu yang baru. Makanya saya suka bilang, the beginning of me, the end of me is the beginning of God. Akhir dari saya adalah awalnya Tuhan. Ketika kita udah ngerasa udah Tuhan udah give up, udah selesai. Saya udah gak mampu lagi, saya udah gak sanggup lagi. Disitulah Tuhan bilang, good, ini yang aku tunggu-tunggu. Ketika kamu udah nyerah, sekarang bagiannya aku. Sekarang gilirannya aku. Dan kita tahu kalau udah Tuhan yang turun tangan, pasti aman punya. Pasti beres punya. Amin. Sebelum di perut ikan, Yunus tuh gak berdoa, Bu. Ngeyel. Keras kepala, nantangin Tuhan, ngelawan, memberontak sama Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di dalam Yunus 1, Yunus tuh tidur. Bukan tidur karena Yesus tenang gitu. Kalau Yesus kan tidur di tengah badai karena tenang. Karena Yunus apa? Gak peduli. Dia mikirin keselamatan buat dirinya sendiri aja. Makanya dia juga gak mau ke Niniwe. Karena dia mikirin, ngapain nyelamatin mereka? Ngapain mereka bertobat? Mereka jahat kok, bodo amat sama mereka. Yang penting aku nyaman, memikirkan kenyamanannya sendiri. Tapi di tengah badai, justru disitulah Yunus berdoa sama Tuhan. Kita akan masuk ke poin selanjutnya. Kadang Tuhan harus menggoncang kenyamanan kita supaya kita sadar posisi kita ada di mana. Di mana? Mulai jauh dari Tuhan. Kadang Tuhan izinin tuh goncang, digoncang sama Tuhan hidup kita, biar kita bangun, wake up call. Woi bangun, kamu udah di mana sekarang? Kamu udah terlalu jauh dari aku, ayo come back. Ayo cari wajahku lagi, ayo di dekat aku, ayo pegang tanganku lagi. Tuhan harus lakukan itu. Konsekuensi gak berarti penghakiman atau penghukuman. Consequences doesn't mean condemnation. Yang Yunus alami itu konsekuensi. Karena kenapa? Dia gak taat. Bukan kutukan, bukan hukuman, bukan. Tapi karena dia tidak taat. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara kalau lihat anak saudara nakal, apa yang saudara lakuin? Setrap, potong uang jajan. Time out, berdiri di pojokan, 30 menit ngadep tembok. Terus kita sita mainannya. Mungkin kita marahin. Tapi kalau lihat anak tetangga yang nakal, apa yang saudara lakuin? Entah biarin aja, kedua bilangin sama orang tuanya, biar orang tuanya yang urus. Saudara gak akan repot-repot ngurusin anak orang, benar gak? Saudara gak akan repot-repot lihat anak lain nih pulang ke rumah baju compang-camping, bekal makanan gak habis, sepatu robek, tas ketinggalan. Saudara gak akan repot-repot marahin dia. Karena bukan anakmu. Yang kamu urusin, yang bahkan kamu tegur, kamu didik, kamu marahin adalah anak kita sendiri. Jadi kalau Tuhan lagi goncang kenyamanan kita, ingat karena kita anak. Karena dia sayang sama kita. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Bukan karena dia marah, bukan karena dia benci, bukan karena dia gak peduli. Tapi karena dia sayang sama kita. Dia pengen kita lebih dewasa. Dia pengen kita lebih ngandelin Tuhan. Dia pengen menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan dan sebagai Bapamu. Dia berhak melakukan apa yang dia pandang baik. Amin. Karena dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik. Tuhan memang gak selalu memberikan apa yang kita mau. Tapi dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin saudara sering dengar ini. Tuhan gak kasih kita apa yang kita mau, tapi Tuhan kasih kita apa yang kita butuhkan. Tapi saudara sadar gak apa yang sebenarnya benar-benar paling kita butuhkan dalam hidup? Bukan uang, bukan kenyamanan, bukan ketenaran. Yang sesungguhnya paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri.
God himself. Yunus diselamatkan Tuhan dengan cara yang gak enak. Udah tenggelam, mau tenggelam, dimakan ikan. Di dalam perut ikan 3 hari, bayangin. Kita di pasar sebentar aja bau amis, gak enak ya Bu. Gak enak, gak nyaman di pasar, becek, bau, kotor. Dia dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi disitulah Yunus ketemu Tuhan. Disitulah Yunus berbalik kembali kepada Tuhan. Kita masuk poin yang kedua. The honesty in breaking. Bayangin situasinya Yunus, sendirian di tengah laut. Bayangin ya Bu, berapa lama sih Yunus mampu bertahan? Tadi boleh tampil lagi mapnya gak? Petanya. Lihat deh perjalanannya tuh. Laut segitu panjang. Saya gak tahu di titik mana. Saya nggak tahu di titik mana kapalnya badai dan kemudian Yunus dimakan ikan, saya nggak tahu di titik mana. Tapi di antara lautan ini, di antara lautan yang begitu luas seperti ini, dia sendirian. Dia sendirian di tengah laut, dia sendirian. Dia mungkin berapa lama dia mampu kecipak-kecipuk bertahan? Berapa lama dia kuat? Pakai otot-ototnya sebagai manusia. Kecipak-kecipuk berusaha berenang mencapai daratan. Berapa lama sih? Di titik itu Yunus gak punya uang untuk bisa menyelamatkan dia. Uangnya gak bisa tolong dia. Apapun. Mungkin dia punya kenalan di kota mana di Tarsis dia punya kenalan tapi gak bisa tolong dia. Dia mau kontak orang juga gak bisa. Mau hubungin siapa? Pakai apa? Pakai apa? Bagaimana caranya? Gak ada yang bisa tolong dia, gelar gak bisa. Mungkin kita ada di posisi kayak Yunus sekarang. Rasanya sendirian. Gak ada yang bisa tolong, gak mampu. Mungkin udah kayak udah deh Tuhan nih udah di sini nih air nih, udah di sini nih air. Udah gak kuat lagi. Kaki udah gak sanggup bertahan, tangan udah gak sanggup bertahan. Gelar gak bisa tolong. Followersmu gak bisa tolong. Engagement TikTokmu gak bisa tolong. iPhone 17mu gak bisa tolong. Gak ada sinyal Bu, tengah laut. Asuransi gimana caranya, ngeklaim dari mana? Yunus ada dalam posisi di mana hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Yunus dalam kondisi helpless. Helpless. Gak ada yang bisa tolong dia. Tapi helpless bukan berarti hopeless. Helpless bukan berarti hopeless. Di tengah keadaan gak ada yang bisa tolong, tapi pengharapan di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Karena kita tahu iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita, keyakinan kita pada kasih setianya yang bisa tolong kita. Amin. Helpless doesn't mean hopeless. Apa-apa ada masalah. It's okay ada badai. Tapi di titik itulah arahkan matamu kepada Tuhan. Pandang dia, naik ke atas. Saat kanan, kiri, depan, belakang semua gak bisa tolong. Ini waktunya kita memandang ke atas. Set your eyes, fix your eyes on Jesus. Kepada Tuhan aja. Yakobus 5 ayat yang ke-13. Lihat ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, apa kata firman Tuhan? Baiklah ia berdoa. Kalau ada di antara kamu yang sedang dalam masalah, sedang dalam tekanan, sedang dalam penderitaan, sedang dalam air mata, baiklah ia berdoa. Bukan baiklah yang nulis status panjang-panjang ngepost di Facebook. Bukan baiklah ia cari teman ngomong kemana-mana. Bukan baiklah ia mungkin mohon maaf, mungkin baiklah ia pergi cari orang pinter. Tapi baiklah ia berdoa. Kalau lagi ada masalah berdoa. Lagi ada masalah ini waktunya untuk kamu berdoa. Bukan complaining, tapi berdoa. Berdoa. Itulah kekuatan kita. Dalam Yunus 2, Yunus tidak berdoa dalam posisi rohani yang ideal. Dia berdoa dalam kondisi udah kepepet, udah di ujung tanduk, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah mau tenggelam, masuk perut ikan, tahu mau ngapain di dalam. Udah kepepet, udah di ujung, udah deh serah deh. Udah gak punya kekuatan lagi. Udah pasrah, udah menyerah, udah berserah. Di dalam perut ikan Yunus berdoa, kita baca dalam Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ini ayat pertama. Ayat tadi yang terakhir apa? Yang terakhir Yunus 1 ayat yang terakhir. Maka atas penetapan Tuhan datanglah seekor ikan besar dan menelannya. Dan Yunus berada dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam
lamanya. Lanjut ayat ini selanjutnya. Ini ayat selanjutnya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Dari dalam perut ikan itu. Dari masa sukarnya, dari di ujung tanduknya, dari kesesakannya. Apa yang Yunus lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan Tuhan ngapain? Dia dengar. Kau dengarkan suaraku. Artinya apa? Tuhan gak nunggu Yunus bersih dulu. Tuhan gak nunggu Yunus nyampe di ujung dulu, udah dimuntahin sama ikan, dia sempat mandi dulu, ganti baju pakai parfum dulu, baru Tuhan dengerin dia. Tapi dalam kondisi dia lagi hancur-hancurnya, lagi gak jelasnya, Yunus berdoa, panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Makanya ada lagu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Mau seterpuruk apapun kondisimu hari ini, cari Tuhan. Dia gak pandang kehancuranmu, dia gak pandang kehinaanmu. Dia udah bayar semuanya, lunas di kayu salib. Tuhan jawab doa kita bukan karena doa kita sempurna. Jadi gak usah berpikir, oh kalau doa mesti yang panjang-panjang, yang puitis-puitis. Terus kita making it up, kita buat-buat supaya orang dengar kita kayaknya si paling rohani. Kayaknya si paling, bagus banget doanya. Kita suka gitu kan? Kalau kita lagi kumpul nih, lu doa, ayo gantian, ayo doa. Terus bilang, gue gak bisa doa yang bagus. Apa sih doa yang bagus? Definisi doa yang bagus apa sih? Kita kan berpikir definisi doa yang bagus adalah doa yang selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Aku mengucap syukur untuk matahari yang bersinar. Untuk oksigen yang boleh kuhirup. Ku dengar burung-burung berkicau. Angin sepoi-sepoi. Kita pikir kayak gitu doa yang bagus. Kita pikir kayak gitu. Padahal yang Tuhan mau adalah doa yang apa adanya. Yang kalau sakit bilang sakit. Kalau gak kuat bilang gak kuat. Kalau bilang aku tahu aku harus ngampunin tapi aku belum bisa Tuhan. Tapi aku gak mampu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Itu doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Dia dengar. Kau dengarkan suaraku. Tuhan jawab doa kita bukan karena doa kita sempurna. Tapi karena kasih-Nya sempurna. Karena kasih-Nya sempurna. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita berkata-kata. Tapi karena kemampuan kasih-Nya yang melampaui segalanya. Amin. Karena kasih-Nya sempurna. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat kamu gak tahu harus doa apa. Biar roh yang tuntun. Sekalipun cuma nangis doang. Sekalipun gak tahu mau ngomong apa. Tapi tetaplah berdoa. Karena kita dikasih Roh Kudus. Dan roh itu yang akan berdoa untuk kita kepada Allah. Sekalipun rasa-rasanya bagaimana mengucapkannya dalam kata-kata. Bagaimana ngomongnya gak ngerti. Walaupun ketika kamu masuk ruang doamu lipet tangan berlutut. Gak sempat ngomong apa-apa udah nangis doang. Roh yang membantu kita untuk berdoa. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Tetap berdoa. Yang penting satu, tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Yang penting itu aja. Amin. Saya beberapa kali kalau misalnya lagi altar call, hari Minggu, ngantri. Begitu nyampe ke depan muka saya, gak ngomong apa-apa jemaatnya. Cuman, Kak, saya tungguin. Iya? Kak, iya? Tuh ada Ripka di belakang yang suka nemenin saya. Kalau udah kayak gitu biasanya dia melipir, dia minggir. Dan mati saya, kenapa lu minggir? Sini lu samping gue kan. Dia menyelamatkan diri, saya cuma gitu dong. Mat udah ngocor aja. Kak, iya? Terus udah nangis doang. Terus kadang ngomongnya gak jelas lagi. Terus
terus ada worship team masih nyanyi lagi. Masih nyanyi, musik masih main. Gue denger apa ini? Kak, aku gak kuat. Saya cuma nangkep clue-nya itu tuh. Dia gak kuat, dia nangis banget, berarti dia gak kuat banget nih. Tapi apa yang mau saya bilang? Saya bilang sama dia. Saya gak tahu bagaimana, saya gak tahu rasa sakitnya kamu. Saya gak tahu, kita manusia yang berbeda. Otak kita berbeda, hati kita berbeda, saya gak ngerti apa yang kamu rasain. Kamu ngomong sama saya cuma berapa detik. Sementara mungkin yang dia alamin udah bertahun-tahun. Tapi saya cuma bilang, Tuhan tahu isi hati kamu. Tuhan dengar doa kamu. Saya di sini cuma bantu untuk doa. Tapi hubunganmu sama Tuhan yang terutama. Dia yang tahu persis, bahkan dia yang tahu persis. Jauh lebih tahu daripada kamu sendiri tahu apa yang kamu rasakan. Dia tahu sampai kedalaman hatimu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Yang penting satu, kita tetap berdoa. Tetap berdoa, jangan berhenti berdoa. Kita lihat lagi yuk. The rest of Yunus 2. Lanjutannya, ini full dari doanya Yunus. Yunus 2 ayat 3 sampai 9. Ini doanya Yunus di dalam perut ikan. Yunus 2 ayat yang ketiga. Klik. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Pahit banget ya kata-katanya ya. Pahit banget. Ayat yang kelima. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Enak gak bu situasinya? Tapi Yunus ngomong apa adanya sama Tuhan. Yang keenam, di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Kata-kata apa? Putus asa. Kata-kata putus asa, ngerasa udah gak ada harapan lagi. Ngerasa udah mentok, udah habis, udah di ujung, udah di akhir. Ketika itulah, tapi apa lanjutannya? Di saat dia bilang, ayat yang tadi, ayat yang ke-6. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Tapi lanjutannya, lihat kalimat berikutnya keren banget. Ketika itulah engkau... Ayat 6, belum. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Hebat imannya Yunus. Lanjut lihat dulu, 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Ketika kondisinya baik-baik aja, ketika dia happy, ketika dia lagi wangi, ketika dia lagi bawa korban persembahan, mempersembahkan korban bakaran di bait Allah. No, tapi ketika apa? Jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan dan doanya sampai kepada Tuhan. Dalam baitmu yang kudus. Ayat 8. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Kalimat yang terakhir. Keselamatan adalah dari Tuhan. Doa ini diucapkan sama Yunus. Yunusnya udah keluar belum? Yunusnya udah dilempar lagi ke daratan belum? Yunus tahu nggak kapan bakal dimuntahin sama ikan? Gak tahu. Tapi Yunus bisa bilang keselamatan adalah dari Tuhan. Tapi Yunus bisa bilang doaku sampai kepadamu dalam baitmu yang kudus. Tapi Yunus bisa bilang dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu. Hebat banget imannya. Dia gak tahu berapa lama dia harus berada di dalam perut ikan. Dia gak tahu apakah dia akan selamat atau enggak. Kondisinya masih dalam perut ikan, masih berenang di samudra, di lautan. Tapi Yunus imannya yang ngomong sama Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan yang berdaulat dan Tuhan pasti sanggup melakukan mujizatnya. Amin. Kalau gak tahu mau berdoa apa, berdoa pakai firman. Pray the word of God, pray the scripture. Saudara sadar gak yang tadi saudara baca? Doanya Yunus. Itu kata-kata dari mana? Tahu gak dari mana? Dari Mazmur, benar bu. Itu kata-kata dari Mazmur. Banyak ada dari Mazmur 3, dari Mazmur 16. Kemarin saya lihat dari Mazmur berapa lagi gitu, Mazmur 9 apa kalau gak salah. Itu kata-kata dari Mazmur. Dari kitab Mazmur.
Ketika Yunus dalam kondisi terjepit, gak tahu harus gimana lagi, gak tahu harus ngomong apa, gak terus berkata-kata, yang dia ucapkan adalah firman Tuhan. Speak the word of God. Perkatakan firman Tuhan, apa yang telah dia janjikan. Tadi kita nyanyi lagunya kan? Apa yang, gimana? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah dia firmankan pasti akan digenapi. Kalau hari ini engkau dalam sakit penyakit, pray the scripture. Ucapkan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurmu aku telah menjadi sembuh. Kalau hari ini kau ngerasa kesepian, ngerasa sendirian, ucapkan firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan melupakan engkau. Kalau hari ini rasa-rasanya udah terjepit, udah bingung gak tahu mau gimana lagi, pray the scripture. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya, Yesus memberi akan aku kemenangan. Kalau hari-hari ini kau rasa-rasanya lewatin api, lewatin air, udah bingung udah lewatin api, pray the scripture. Katakan, Sadrak, Mesak, Abednego dibebaskan sama Tuhan. Ada orang keempat di antara mereka, the fourth man in the fire, menolong mereka. Kalau hari ini gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan, pray the scripture. Tapi balik lagi yang suka saya katakan, bagaimana kamu mau pray the scripture kalau Alkitabnya gak pernah dibuka? Kalau gak pernah baca Alkitab? Terus mau tahu apa? Mau mengklaim apa? Mau memperkatakan firman apa? Kalau Alkitabnya gak pernah dibuka, Bu. Kalau ayat yang kamu baca cuma ngandelin LED di depan doang nih, setiap minggu. Di rumah Alkitab ada di mana juga nggak tahu ada di mana. Di mana ya tuh Alkitab? Kayaknya di rak buku deh. Nanya sama Mbak, udah saya pindahin Bu. Saya nggak ngerti buku apa itu Bu, tebel banget, tulisannya kecil-kecil. Saya masukin ke kardus, taruh di gudang. Terus mau ngomong apa? Bagaimana kita bisa kuat sama perkataannya? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhannya sendiri gak pernah dibaca, gak pernah didengar, ke gereja sambil main handphone. Mau muncul dari mana imannya? Halo? Makanya baca firman. Kalau lagi takut, bilang bahwa dia tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Kalau lagi khawatir, bilang. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Kalau lagi sakit itu tadi saya bilang, doakan, bilang bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Sekalipun saat ini kau masih rasanya masih dalam keadaan terjepit, bangkitkan imanmu. Yunus memperkatakan doa ini di saat dia masih di dalam perut ikan. Imannya hebat dan Tuhan suka iman yang kayak gitu. Selalu kan kita baca di Alkitab kalau ngomongin soal iman, Yesus selalu bilang apa? Jadilah sesuai imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sesuai dengan imanmu. Sadrak, Mesak, Abednego ketika masuk dalam perapian, imannya hebat. Imannya bilang apa? Sekalipun Tuhan gak tolong, aku gak akan nyembah kepada Allah lain. Iman. Bicara soal iman. Yakin, percaya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. The beauty after the breaking. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah the place of breaking. Bahwa di titik ujung kehancuran kita, di titik ujung akhir hidup kita, akhir rasa-rasa kita udah berakhir, udah gak tahu lagi, udah gak ada pertolongan lagi. Disitulah awal mula Tuhan bertindak. Justru di akhir. Di akhir kita menyerahkan, kita udah gak pegang kendali lagi, kita udah rela. Disitulah Tuhan ambil alih. Yang kedua, the honesty in breaking. Jujur aja udah di hadapan Tuhan. Dia nggak jijik kok sama kamu. Ya. Dia sayang sama kamu. Dia sudah menyelesaikan the dirty job, udah diselesaikan sama Tuhan. Dengan disiksa, dipermalukan, naik ke kayu salib, dia udah lakukan itu. Jujur apa adanya sama Tuhan. Yang ketiga, the beauty after breaking. Keindahan setelah kehancuran itu. Yunus 2 ayat yang ke-10. Setelah tadi Yunus berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan,
kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. 3 hari di perut ikan Yunus berdoa dan hanya berdoa. Nothing else. Mau ngapain coba? Mau membajak sawah? Bagaimana caranya? Mau main TikTok? Gak ada sinyal dalam perut ikan di tengah laut. Dia gak ada ngelakuin hal yang lain. Hanya berdoa. 3 hari 3 malam dia hanya berdoa. Kalau hari ini sih saya udah berdoa, Yunus enak 3 hari 3 malam. Saya udah 20 tahun pastor berdoa. Masih gini-gini aja. While you're waiting, God is still working. Ketika kamu sedang dalam masa penantian, lagi di masa tunggu, Tuhan tuh bukan cuek. Dia tetap bekerja. Bu, kalau kita bikin roti, Bu, habis kita kasih ragi, terus kan kita diemin ya, Bu. Kita tunggu, kita diemin sampai ngembang, sampai siap. Kalau belum ngembang langsung kita bikin, bantet ya, Bu. Nggak enak. Bukan berarti kalau lagi didiemin, bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti dia lupa. Bukan berarti dia abai atau lalai. Enggak. Tapi karena emang belum. Tapi dia tetap bekerja. Ibu lagi nungguin adonan nih, Bu. Kesannya adonannya dicuekin. Tapi kan ibu nyiapin topping kan, Bu. Cairin coklatnya, siapin kejunya. Kalau mau bikin roti ayam lagi masak ayamnya. Tetap kerja kan, Bu. Bukannya nggak ngapa-ngapain kan. While you're waiting, God is still working. Dia masih tetap bekerja, dia terus bekerja. Kita kembali yuk, Yunus 1:17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu berapa? 3 hari 3 malam. Familiar gak sama kata-kata ini? Familiar gak Bu sama kata-kata ini? Apa yuk? Apa Bu? Yesus bangkit. Tuh, Yesus bangkit. Matius 12, 38, 10. 38, 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Orang Farisi ahli Taurat. Mereka motivasinya gak benar sama Yesus. Dia mau ngetes. Motivasinya gak benar sama Yesus. 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Nabi Yunus. Sama seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus masuk ke dalam bumi. Dalam perut bumi. Turun ke alam maut. Setelah, kenapa? Nih, Yunus masuk ke perut ikan karena dia apa? Tidak taat. Karena dia memberontak. Karena dia nggak taat, dia lari, dia memberontak. Maka Yunus masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Saya mau tanya, Yesus masuk ke perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah dia menjadi dosa karena pelanggaran kita. Jadi bukan, oh Yunus kan karena dosa, berarti Yesus berdosa dong makanya masuk dalam perut bumi. Enggak, karena dia menjadi dosa, he became sin, karena gantiin posisi kita. Yang dosa siapa? Kita. Yang gak taat siapa? Kita. Yang memberontak siapa? Kita. Yesus gantiin posisi kita, makanya Yesus seperti tanda Nabi Yunus masuk ke dalam perut bumi. Kita lihat lagi, kita lanjut lagi. Tapi 3 hari kemudian Yunus dikeluarin, Yesus dibangkitkan. Dikatakan dari rahim bumi. Rahim gambaran apa Bu? Gambaran apa Bu? Kelahiran. Kita yang dalam Yesus, dosamu diampuni, pelanggaranmu, ketidaktaatanmu, pemberontakanmu ditanggung sama Yesus. Dan kita yang di dalam Yesus dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali. Jadi ciptaan yang baru. Jadi manusia baru. Keselamatan datang dari Allah. Tadi Yunus sendiri yang ngomong ya.
Keselamatan datang dari Allah. Keselamatan datang dari Allah. Di saat Yunus gak layak menerimanya. Yunus posisinya lagi lari Bu. Lagi berontak. Lagi ngeyel, lagi keras kepala, lagi sombong. Lagi gak peduli sama orang lain. Tapi dia menyadari keselamatan datang dari Allah. Di saat dia tidak layak, di saat dia lari dari Tuhan. Allah menyelamatkan Yunus. Karena Yunus gak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah sama kayak kita? Allah menyelamatkan kita melalui karya Yesus. Karena kita gak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita gak mampu bayar hutang dosa kita Bu. Gak bisa, gak bisa. Ibu punya berlian segede apapun, gak akan bisa beli keselamatan. Karena Allah tahu kita sama kayak Yunus. Sendirian, gak kuat, gak ada yang bisa tolong. Di tengah lautan, air udah di sini. Karena Allah tahu gak ada yang bisa menolong kita. Gak ada yang bisa menolong Yunus. Kita gak bisa menolong diri kita sendiri. Maka Allah turun. Kasih Yesus buat kita. Menyelamatkan kita. Amin. God can do more with your surrender than you can do with your strength. Tuhan melakukan jauh lebih banyak di saat kita berserah daripada apa yang bisa kita lakukan ketika kita kuat. Ngerti gak maksudnya? Di saat kita ngelepasin kekuatan kita ngikut aja. Terbang kanan kiri sama Tuhan. Ngikut Tuhan, berserah sama Tuhan. Surrender. Justru situ Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dia mampu lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita lakukan dengan koneksi kita, dengan uang kita, dengan kepintaran kita, dengan ketenaran kita, dengan skill kita. Justru di saat kita berserah, kita letakin semuanya di bawah kaki Tuhan. Dia bisa lakuin jauh lebih hebat daripada itu semua. Amin. Begitu Yunus menyerah, ayat yang ke-10 tadi. Yunus 2 ayat yang ke-10. Begitu Yunus menyerah, Tuhan ngomong sama ikan itu. Tuhan berfirman kepada ikan itu. Teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Begitu Yunus menyerah, Tuhan berbicara kepada ikan itu. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan ngatur keadaan di luar kendalinya Yunus. Walaupun dari dalam perut ikan, Yunus kan gak bisa ngomong, ikan udah di darat belum? Udah dong, sesek nih, bau nih. Tapi yang memerintahkan ikan untuk mengeluarkan Yunus siapa? Tuhan. Tuhan bekerja lewat hal-hal yang di sekitar kita. Yang bahkan mungkin kita gak tahu loh. Kita gak tahu bahwa dia sedang nyusun suatu kejadian di sebelah sana. Yang kita gak tahu, yang kita tahu kita cuma nangis doang. Tapi dia lagi nyusun adegan demi adegan di luar sana. Yang ujung-ujungnya untuk nolong kita. Untuk ngeluarin kita dari masalah kita. Makanya saya suka bilang Tuhan itu sutradara terbaik. Steven Spielberg, semua siapa sebutlah, lewat. Tuhan sutradara terbaik. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia bisa banget tuh bikin kejadian, oh ternyata itu kejadian buat nolong ini dan ujung-ujungnya memberkati saya. Oh ternyata Tuhan izinin itu terjadi, makanya ada aha moment. Itu maksudnya. Dan biasanya kita baru ngerti setelah kita lewatin banyak air mata ya Bu. Setelah kita banyak lewatin kesakitan, air mata, sakit penyakit Tuhan izinin. Ujung-ujung kita baru ngerti, oh itu maksudnya. Oh gini. Kalau ditanya mau ulang lagi nggak mau sih. Tapi kita tahu kalau nggak ada kejadian itu, kita nggak akan bisa sampai di titik kita yang sekarang. Saya yakin kalau Yunus ditanya, Nus, mau balik lagi gak ke perut ikan? Kan lu tahu bakalan selamat. Enggak, thank you. Gue mendingan dari awal disuruh ke Niniwe, gue jalan ke Niniwe. Tapi akhirnya ngerti. Dia sutradara terbaik. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dia sayang. Setelah Yunus bertobat dan taat, Tuhan ngapain sama Yunus?
Ketika Yunus sudah keluar nih, dimuntahin nih sama ikan. Udah di daratan lagi nih. Yunus 3 bilang, kembali Tuhan kirim Yunus, memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. 2 kali. Yang pertama Yunus gagal. Yang pertama Yunus gak mampu. Yang pertama Yunus hancur, berontak, gagal. Tuhan tolong dia. Kasih Yunus kesempatan kedua. Setelah Yunus bertobat dan taat, Tuhan kembali mempercayakan hal itu, hal besar itu kepada Yunus. He is the God of second chance. Dia Tuhan atas kesempatan kedua. Tuhan gak nyerah sama kegagalannya Yunus. Dia gak nyerah. Dia tetap percaya. Bahkan di saat kita sendiri gak percaya sama diri kita sendiri kadang-kadang. Ya gak sih Bu? Kadang-kadang kita tahu sebenarnya dalam hati kita tahu ada panggilan Tuhan gede banget sebenarnya. Tapi kita gak pede sama diri kita sendiri. Tuhan bikin kejadian, sampai kita gak bisa lari lagi. Dan Tuhan tetap percayain itu. Karena panggilannya harus terjadi. Rencananya harus digenapi. Dia kasih kesempatan kedua sama Yunus. Dan puji Tuhan kali ini Yunus taat. Yunus pergi ke Niniwe. Kota Niniwe diselamatkan. Hukumannya gak jadi atas kota Niniwe. Tuhan gak cuma nyelamatin kita dari sesuatu. Tapi dia menyelamatkan kita untuk sesuatu. There's a great purpose. Kalau hari ini saya gak tahu apakah saudara mungkin hari ini lagi di kondisi di mana Tuhan panggil untuk do something. Tapi saudara mungkin lari. Mungkin saudara ngeyel. Enggak Tuhan gak mau. Enggak mau. Atau mungkin saudara justru sedang dalam posisi di tengah lautan. Hampir tenggelam. Gak ada yang bisa tolong. Kekuatan udah gak ada. Sumber daya udah gak ada. Atau mungkin saudara sedang dalam posisi justru di perut ikan. Habis gue nih. Selesai gue. Udah tinggal nunggu waktunya aja lah. Kapan kelarnya? Dalam keberserahan. Dalam titik udah gak ada yang bisa tolong. Atau mungkin saudara dalam posisi baru keluar dari masalah yang berat. Percayalah bahwa panggilannya pasti digenapi. Bahwa rancangannya gak pernah gagal. Sekalipun kita gagal, kasihnya gak pernah gagal. Dia tetap tolong kita. Dia mengasihi kita. Dan dia mau terus melanjutkan kasih setianya buat setiap kita. But this time, kali ini kalau Tuhan kembali panggil kamu. This time, jangan lari lagi ya. Jangan lari lagi. Genapi, jalan. Dia menyertai kita kok. Biar proses yang kemarin tuh gak sia-sia gitu loh Bu. Kan gak enak kan, udah diproses habis-habisan, udah nangis, udah susah, udah kurus kering, bibir pecah-pecah. Terus kita gak belajar dari situ. Terus ngapain yang kemarin susah-susah ngapain? Ngapain? Biar semua yang udah kita lalui itu gak sia-sia. Tapi jalan terus, genapi panggilannya. Terus berdoa, terus berdoa. Doamu didengar sama Tuhan. Dia seneng doa yang lahir dari iman. Dia seneng doa yang lahir dari kondisi terjepit, terpuruk. Tapi terus kau panggil dia, kau cari wajahnya. Itu menggerakkan dia. Untuk memerintahkan ikan. Untuk keluarin kamu dari situasi yang sulit. Amin. Kita tutup Alkitab kita.